Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, di sini Pak Guru lihat ada siswa yang masuk ke Indonesia nggak masuk? Caca aja? Ada yang tahu Caca kenapa? Malas. Malas? Kenapa malas? Gak suka masuk. Nggak masuk tapi di rumah seminggu 4 hari. 4 hari dia nggak masuk? Ya, 5 juta hari. Ya, lain kali. Siapa yang dekat rumahnya sama Caca? Udah. Siapa yang dekat? Messi sama? Nah, nanti kasih tahu ya. Karena bentar lagi mau ulangan. Bentar lagi mau ulangan nih. Kalian untuk persiapan buat ulangan. Oke, kemarin kalian belajar apa? Kemarin yang kan sekarang pelajaran IPA setelah kemarin saya banyak. Hah? Penampakan alam di permukaan bumi. Oke. Ya, apa yang kalian ketahui kemarin dari pelajaran diajar luar bumi? Ada Aurora, apa lagi? Apa lagi selain aurora? Apa lagi? Planet, ya, apa lagi? Bumi, apa lagi? Apa? Matahari, oke. Laut. Nah, yang pembelajaran kemarin itu membahas tentang segala sesuatu yang ada di angkasa, di langit. Nah, sekarang kita pelajari apa yang ada di bumi, di dalam bumi kita ini. Oke? Nah, sekarang buka buku LKS-nya halaman. Bentar ya. Halo. Oke. Halaman. Bentar ya, halaman 75. Buka buku LKS-nya. Ayo Rizky, Rama, kita tolong ya. Ayo dibuka semuanya. Ayo Pi. Waalaikumsalam. Buka buku LKS-nya halaman 75. Sudah semua? 75. Nah, 75 bagian B apa judul materinya? Nah, pelajaran hari ini kita belajar tentang kondisi permukaan bumi dan siklus air. Ada yang tahu nggak? Oke, sebelumnya Pak Guru menanya. Nah, sebelumnya ada yang pernah ke pantai? Sampai pernah ke pantai? Siapa yang pernah ke naik bukit? Siapa? Pernah naik bukit? Atau ada yang tahu? Ada yang pernah ke Sembalun? Siapa yang pernah ke Sembalun? Pernah ke Sembalun? Oke. Nah, itu gimana rasanya di Sembalun itu? Dingin. Ada apa? Ambil strawberry. Ya. Terus kalau di sini gimana? Dingin nggak? Panas ya. Aduh, mati mata. Nah, kalau di laut gimana? Gimana keadaannya? Agak dingin, ya. Tengah panas, tengah dingin. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang permukaan bumi. Oke, permukaan bumi. Nah, sebelum itu Pak Guru mau kasih lihat peta. Tahu peta? Map? Tahu map? Ya, apa? Nah, di sini Pak Guru mau kasih lihat pen bukan. Nah, Pak Guru mau kasih lihat peta di Pulau
mata No, no, umum. no, no. Oh, ini ya, dataran sini. Nah, ini termasuk ke Nah, wilayah bayar apa? kan ada kan? Ada apa ya? Lu bayar itu. Nah, yang kalian tinggali ini, yang kalian tempati sekarang merupakan salah satu permukaan bumi yang merupakan dataran rendah. Nah, namanya itu dataran rendah. Nah, permukaan bumi terbagi menjadi. Nah, permukaan bumi itu terbagi menjadi lima bagian. Yang pertama itu ada dataran rendah. Nah, di sini merupakan satu dataran rendah. Nah, ciri-ciri dari dataran rendah ini suhunya tuh agak panas ya. Panas. Dataran rendah ini ya, dataran rendah. Nah, ciri-ciri dataran rendah itu semua yang kita pandang tuh masih bisa kita lihat sejauh mata pandang kita melihat. Nah, oke, kita lanjut lagi. Tadi di bagian kota ini kan dataran rendah nih. Nah, sekarang permukaan yang kedua itu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi. Nah, dataran tinggi merupakan ciri-cirinya. Nah, dataran tinggi itu ciri-cirinya dia tuh dingin. Nah, ciri-cirinya tuh memiliki suhu yang dingin. Ya. Nah, intinya yang berdekatan dengan gunung itu dia tuh dingin. Contohnya apa? Yang tadi, yang Sebalun, ya? Ya, Sebalun. Coba lihat, Pak. Lagi, Pak. Nah, ini tuh bagian pegunungan nih. Ya, ini merupakan salah satu permukaan bumi yang disebut gunung. Nah, ya, ini ada gunung Rinjani. Oke, gunung dulu ya. Nah, apa yang membedakan permukaan dataran tinggi sama pegunungan? Ada yang tahu? Ayo Lutfi dulu. Ayo apa? Oke, dataran rendah. Oke, dataran tinggi itu. Kalau pegunungan, kalau kalian lihat di map ini. Nah, halo, Bakti. Nah, ciri-ciri dari dataran tinggi ataupun pegunungan. Nah, kalau dilihat di map itu, nah semuanya kita lihat ya di sini. Kita lihat dengan jelas ya, ada airnya, ada pertumbuhannya. Nah, kalau dilihat di map itu warnanya yang berbeda dari map itu. Kalau misalnya warnanya agak gelap, nah berarti itu merupakan dataran tinggi ataupun pegunungan. Oke. Nah, kalau dia agak rada redup begini, kayak warna putih gini, nah itu tuh masuknya ke dataran rendah. Nah, dataran rendah. Nah, kita lanjut ke permukaan yang selanjutnya itu permukaan lautan. Nah, lautan bagian sini ya. Lautan ini ya, ada gini nih. Nah, kalau di permukaan lautan itu isinya tuh cuma laut. Sejauh mata memandang isinya cuma laut aja. Banyaknya laut, Pak. Ya, karena dunia kita tuh banyak diisi oleh air. Bahkan tubuh kita tuh air juga isinya. Oke. Lanjut. Selanjutnya tuh ada namanya sungai. Apa bahasa sasarnya sungai? Hah? Telabah ya. Nah, kalau sungai itu, nah ini dari yang kecil ini yang namanya sungai. Jadi debit airnya, isi dari airnya itu lebih sedikit daripada laut. Biasanya, nah kalian bisa lihat nih, anak-anakku bisa lihat. Nah
ini kan yang biru-biru ini merupakan aliran air dari pegunungan. Nah, air itu nyambung sini, nyambung sampai ke laut, sampai ke dekat rumah kita juga. Bapak guru di sini nih. Oke, ya. Oke, tadi permukaan bumi terbagi jadi berapa? Oke, coba sebutin apa tadi? Dataran rendah, dataran tinggi, gunung, matahari yang ada di ya pegunungan tadi sudah. Ulang. Tadi ada 5 apa yang pertama? Yang pertama sungai. Yang kedua apa? Dataran rendah. Dataran rendah, terus dataran tinggi. Terus sungai. Sama laut. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Siapa yang sering mandi hujan? Zara pernah mandi hujan? Pernah. Oke. Nah, kalian tahu nggak gimana proses terjadinya turunnya hujan itu? Awannya menyerap. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat lagi? Teman saya kalau hujan itu Allah juga Allah dia mandi. kalau hujan itu Allah juga Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang siklus air namanya. Pak, kalau dia dalam air kita ambil ikan. Dari mana caranya naik? Dari mana caranya makan? Dari Bisa. mana caranya Nanti mandi? ada makanannya kecil makanannya. Mandi. Nah, Di mana caranya mandi? Tahu kan dia mau tadi hatinya apa? oke, materi kita masuk ke tentang siklus air. Yang tadi kalian bilang itu benar. Kenapa begitu? Karena ada air yang naik ke atas. Nah, halo. Halo. Oke, sekarang kita masuk ke tentang siklus air yaitu perputaran air. Oke, kenapa bisa hujan? Kenapa air itu bisa hujan dari atas planet? Oke, dimulai dari jadi hujan itu bukan hanya dari air laut ya, tapi bisa dari sungai juga, dari teluk. Tahu teluk? Bendungan, tahu bendungan? Apa? Ya, pokoknya di mana apa namanya? Pokoknya di mana mempunyai air itu pokoknya dia nanti akan menguap. Siapa yang pernah rebus air? Nah, di mana dia kalau direbus itu apa? Apanya yang menguap? Jadi apa dia? Jadi apa? Jadi Nah, jadi proses yang menguap itu namanya evaporasi. Apa namanya? Evaporasi. Nah, evaporasi itu adalah kondisi di mana air menguap terkena sinar matahari. Nah, jadi air
Dia tuh bakal menguap ke atas. Nah, dia tuh menguap sehingga dia tuh menjadi awan. Nah, yang menjadi awan ini namanya kondensasi. Apa namanya? Oke, mungkin bisa dicatat ya anak-anak. Nah, namanya itu kondensasi. Kondensasi itu di mana uap-uap tadi yang dipanaskan oleh matahari berkumpul dia menjadi suatu awan. Nih. Jadi awalnya tuh awan putih dulu, lama-lama nanti jadi hitam dia. Gulem, tahu gulem kan? Nah, itu putih. Nah, jadi awannya ini nggak diem dia. Ayo Bakti, Bakti. Hah? Kan ini dari evaporasi, kan dari matahari. Dari bantuan matahari, air ini nanti menguap dia. Kayak buat kopi itu kan tadi ada asap-asapnya itu kan? Nah, itu uap namanya. Apa ya? Hah? Sama matahari. Nanti jatuh jadi awan dia. Nanti awan itu berhembus dia. Didorong sama angin. Nah, sampai awan itu nggak bisa menampung uap airnya lagi. Nah, selanjutnya tuh ya namanya presipitasi. Namanya presipitasi. Presipitasi yaitu kondisi di mana awan dari yang menguap tadi tidak mampu menampung lagi. Nah, intinya presipitasi itu artinya hujan. Nah, bahasa lain dari hujan itu namanya presipitasi. Paham? Oke. Terus setelah air hujan itu turun, nah kegiatan apa namanya siklus selanjutnya itu namanya infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah kondisi di mana air hujan yang turun tadi menyerap ke dalam tanah. Menyerap dia ke dalam tanah ataupun kembali lagi ke tempat air itu di mana berada. Misalnya hujannya turun di danau, airnya turun ke danau lagi gitu. Nah, dan kegiatan dan siklus itu berulang-ulang. Dia bakal muter terus dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Intinya dia tuh bakal mengulang-ulang lagi. Bakal dia muter-muter lagi ya. Pokoknya dia bakal mengulang terus. Mau sampai kapanpun. Sampai sekarang pun ini belum hujan, air itu masih menguap dia. Nah, kalau kalian merasa hujan itu deras berarti airnya itu banyak di awan itu. Nah. Ada yang mau bertanya? Apa? Apa mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, hujan angin. Nah, hujan angin itu berasal dari sama juga itu dorongan dari angin juga. Nah, awannya, nah kan dari uap dari air nih, airnya di bahasa yang kalian mengerti itu airnya itu dipanasi sama matahari. Nah, airnya itu dipanasi sama matahari, terus berhasil nanti jadi uap ya. Uap berkumpul dia tuh jadi awan. Nah, awan itu dari air apa kayak air laut, air danau, air bendungan, air sungai. Oke, silakan. Cepetan ya. Nah, dan kalau awan itu nggak bisa menyimpan lagi tapi anginnya besar, nah hujan tetap jalan hujannya. Nah, awannya jadi hitam awannya nih atau abu-abu setelah
Nah, lama-kelamaan awannya itu berubah menjadi putih dia. Karena uap airnya itu sudah habis. Sisi dari air itu, dari hasil penguapan itu sudah habis dia. Makanya dia tuh jadi warna putih ya nanti. Nanti ada? Nanti? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang tanya lagi? Nggak usah buang-buang sampah itu. Oke. Oke, agar kalian lebih mengerti lagi, Pak Guru kasih tonton video. Nah, sekarang kita belajar Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air. nanti bakal Dari nanti. jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Evaporasi namanya penguapan. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Nah, transpirasi itu yang dari tumbuhan. Evaporasi itu dari air, transpirasi dari Uap tumbuhan. air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengumpulan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Oke, paham kan tentang siklus air? Oke, Pak Guru tanya nih, ada beberapa tahap dalam siklus air. Hah? Dalam siklus air tadi. Coba apa? Berawal dari apa? Apa? Ya apa? Coba sebutin berapa? Apa? Penguapan. Terus?
membentukkan awan, nah baru turun hujan. Nah itu dah yang bahasa yang kalian mengerti. Dari penguapan dari matahari, terus pembentukan awan, baru turun hujan. Ya, mengerti ya? Oke, sekarang Pak Guru mau kasih tugas. Nah, tugasnya kalian sendiri-sendiri ya. Ini buat mana? Bisa ya? Nah, halo. Nah, di sini. Nah, Caca hijau udah. Belum. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar gunung, ada gambar apa ini? Sawah, ada gambar kota, ada gambar pantai, sama sungai. Nah, di sini kalian tentuin ini tuh termasuk ke dataran rendah, dataran tinggi atau pegunungan atau sungai atau laut ya. Nanti kalian tentuin terus kalian jelasin. Kalian jelasin kenapa apa namanya? Itu disebut laut, kenapa disebut dataran tinggi, kenapa di dataran rendah ya. Nah, buat Zahra, Dimas sama Rehan, nanti Rehan dipanahin nih. Nah, dipanahin ya nanti yang mana gunung di dataran tinggi. Ya, Dimas juga ya. Ya. Ya ditentuin kenapa alasannya. Terus yang di belakangnya ada gambar siklus air. Nah, yang tadi kalian jelasin tuh apa itu evaporasi, apa itu kondensasi, apa itu presipitasi, apa itu infiltrasi yang dari video tadi. Ya. Nah, kalau buat Zahra, Dimas sama Rehan diurutin yang mana urutannya yang benar. Ya. Diurutin yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga ya. Ayo belajar. Ayo. Pak Guru kasih waktu 7 menit. Berapa menit ah? 10 menit ah, 10 menit. Gunung saya itu enggak. Udah. Yang depan udah. Kasih alasannya kenapa disebut dataran tinggi ya, jelasin. Kalian jelasin kenapa disebut dataran tinggi dan dataran rendah? Ya, yang pertama, gambar yang pertama. Nah.
Itu dijelasin ya, yang kecuali yang buat Zahra, Dimas sama Gambar Rizky. Nah, itu kalian jelasin itu gambar apa? Gambar apa? Itu kenapa? Alasannya kenapa? Nah, terus gambar yang kedua, itu kalian jelasin ya. Apa itu evaporasi? Hah? Mana gambar apa? Kota, kali ini gambar kota. Itu maksudnya dengan apa? Tinggi, rendah, atau apa? Ya, boleh alasannya kenapa? Nah, itu diurutin. Baru apa? Tulis apa? Dah. Dan lucu baru. Ayo dah, cepetan nih. Kota. Itu kota. Sudah? Terus yang Elda tahu sudah, yang tadi Kak Guru jelasin. Siapa? Tutup pintunya. Tinggal diurutin mana urutannya. Nah, kan itu dari air memang nih. Hujan. Terus mana urutannya? Itu sungai. Ada nasi. Ayo, kita tunggu. Mana pensilnya? Ada. Dulu lagi kalau udah. Dulu lagi. Jelasin kenapa dia taruh tinggi. Jelasin aja kenapa itu ada di. Kenapa sudah taruh tinggi? Ini tinggal jalanin. Kenapa keluar Messi? Duduk. Enggak, Pak. Ini tuh ya. Mana yang baik? Bisa. Yang di belakangnya juga dikerjain ya. Ayo bakti masuk bakti. Yang pakai. Ayo lebih juga. Kerjaan berapa dulu?
jelasin kenapa disebut data rendah. Pak, ambil jam situ, Pak. Bilang. Ya, kalau dia ada mesbol. Ayo, anak, Rizky, ayo. Ayo, Ki. Bentar lagi. Ini Pak, dulu Pak. Bentar lagi mau kesini. Tapi, Ayo, Ki. Ada di sini yang kita lihat. Ada di sini. Jawabannya disebut bukan KS kok. Gampang ya. Dah. Kenapa disebut itu? Dijelasin itu ya. Nah ini tinggal diurutin aja. Mana yang 10 kali pertama, mana yang kedua. Tadi kan operasi yang pertama. Jadi operasi itu yang paling. Terus yang jelasin itu, ada di buku jawabannya. Bentar aja nih. Ada di buku jawabannya. Ada di buku Tunggu teman-temannya itu belum selesai dan tuh ayo. Ayo dulu. Duduk ya.
tugasnya udah 45 ya. Nah, jadi jawaban kalian itu enggak benar semua kok, benar semua. Dari pendapat kalian, pakai bahasa kalian sendiri, kalian udah hebat. Pintar, ya. Nah, oke, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru mau tanya, hari ini kita belajar apa? Materi apa? Materi apa? Bentuk permukaan bumi sama? Sama apa? Apa? Siklus kondisi permukaan bumi sama siklus air. Nah, Pak Guru tanya nih, satu orang angkat tangan. Sembalun itu termasuk permukaan apa? Dataran tinggi. Bakti? Halo, Bakti. Pak Guru, Bakti? Ya, sembalun itu masuk ke dataran tinggi ya. Bakti? Kalau kota Mataram, tempat tinggal sekarang termasuk dataran tinggi apa rendah? Nah, kalau Padang Panjang termasuk apa? Ya pantai ya. Sama ini, apa itu evaporasi? Apa itu evaporasi? Air yang menguap ke atas Ya. karena adanya matahari bisa menyinari air, bisa menjadi uap dan masuk ke dalam awan dan sedikit mendung awannya jadinya bergoyang. Nah, yang menjadi awan itu namanya apa? Namanya Ya. Dari uap yang menjadi awan tuh namanya jadi apa? kondensasi. Ya. Nah, terus kalau udah airnya nggak menampung uapnya terus jadi air apa namanya? Ya, presipitasi. Apa? Nah, evaporasi itu apa? Apa jadinya evaporasi itu apa? Banguan. Nah, Elza, kota gunung. Sembarang termasuk dataran tinggi apa dataran rendah? Apa? Sembarang. Dataran tinggi. Apa? Proses terjadinya uap menjadi awan disebut apa? Bakti dulu, bakti. Apa namanya? Apa nama prosesnya? Kondensasi. Ya, Messi. Sawah termasuk dataran tinggi atau dataran rendah? Hah? Kenapa? Karena apa? Bakti. Sebutkan proses terjadinya siklus air. Proses terjadinya siklus air. Nah, bagaimana prosesnya tadi? Bakti saya tanya. Guru nanya ini. Apa? Yo, gimana prosesnya tadi? Ya, itu apa dah? Apa itu kondensasi? Loh, kan udah tuh. Sama dia. Kondensasi. Nah, kan? Ya, pembentukan awan. Rama. Bendungan itu termasuk apa? Dataran tinggi apa dataran rendah? Sungai atau hah? Ya, dataran tinggi bisa dataran rendah. Rizky, apa ya? Presipitasi itu apa?
Proses terjadinya hujan disebut apa? Apa namanya tadi? Hah? Enggak, nama siklusnya. Siklus air ya. Terus apa namanya yang turun hujan itu apa namanya? Kan kalau menguap kan evaporasi. Kalau jadi awan tuh kondensasi. Nah, kalau turun hujan tuh apa namanya? Presipitasi. Nah, geser. Nah, Ica, Gunung Rinjani termasuk apa? Sama air. Gunung Rinjani. Apa? Yang tinggi sama? Ya. Ya. Pakai. Dataran apa contoh dari dataran ya? Tapi maaf ya, enggak. Kalau kalian beda-beda pertanyaannya nih. Kegiatan terjadinya air yang menyerap ke dalam apa namanya? Apa? Air yang menyerap setelah hujan tuh air kan menyerap ke dalam tanah. Itu apa namanya? Hah? Salah. Apa? Ya, apa namanya? Nama lainnya? Infiltrasi. Nah, ini kan infiltrasi namanya, ya. Oke. Tolong bertanya. Udah belum kita bertanya? Udah. Udah belum? Belum. Kapal tiga aja. Lupa saya.